Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Teddy Christopher Munte dengan NIM 2404110156. Saya merupakan mahasiswa dari Ilmu Kelautan, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau, sekaligus merupakan praktikan dari asisten laboratorium Sistem Informasi Geografis Pemetaan Pengendara Jauh, Muhammad Adam Baktiar. Pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara melakukan komputasi RGB, digitasi peta, dan juga eh, analisis perubahan garis pantai dengan menggunakan software DSAS. Dari sini kita akan mulai daripada mendownload datanya. Kita masuk ke usgs.government. Sini kita masuk USGS Explorer. Teman-teman pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu pada websitenya. Sini teman-teman langsung pilih aja di World Feature. Teman-teman nggak perlu ubah feature jenisnya. Kita langsung aja World Feature. Teman-teman langsung masuk ke pulau yang teman-teman mau pilih. Saya pilih sini Pulau Nipah. Kemudian langsung enter show. Sini saya bakal milih Pulau Nipah yang sudah saya tentukan. Kemudian kita lanjut ke data range itu teman-teman sesuaikan aja dengan yang teman-teman butuhkan. Di sini saya pilih 1 tahun full. Jadi buat teman-teman karena data kita ada dua, jadi kita di sini bakal mengulangi tindakan yang sama, namun hanya dengan merubah tanggal ataupun bulan yang akan kita gunakan datanya. Nah, di sini kita akan lanjut pada show result ataupun dataset. Jadi kita dataset, kita pilih itu di Landsat, kemudian kita pilih Landsat Collision to level 2, kemudian pilih di Landsat 8. Selanjutnya kita pilih Landsat 8 dan kemudian pilih result. Nah, di sini sudah tampil ya teman-teman hasilnya. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih aja daerah mana teman-teman butuhkan yang tidak tertutup oleh awan. Jadi biar data pulau kita tuh kelihatan, jadi tidak tertutup awan begitu teman-teman. Jadi teman-teman kalau udah sesuai ke teman-teman tinggal pilih aja di situ, tinggal download. Nah, teman-teman tinggal download aja data yang teman-teman butuhkan. Jadi teman-teman tinggal pilih select file aja. Jadi teman-teman di select semua, kemudian teman-teman pilih dia yang band 4 aja teman-teman. Jadi band 4, kemudian band 5 dan juga band 6. Teman-teman kemudian download all select now. Karena di sini data kita udah terdownload teman-teman, jadi kita langsung aja masuk ke ArcGIS-nya teman-teman. Jadi cara download kita langsung aja masuk ke ArcGIS-nya. Kita tunggu dulu dengan teman-teman ya. Dari sini kita udah masuk ke ArcGIS-nya. Kita bikin aja, kita pilih cancel agar data kita itu ke blank maps. Dari sini kita klik layer, kemudian add data. Kemudian teman-teman pilih data yang udah teman-teman download tadi. Di sini kita pertama lakukan pada data tahun terlama. Kita pilih file yang di mana teman-teman, kita masukkan file terlama. Kemudian kita blok semua bandnya. Kemudian kita add. Dari sini udah timbul teman-teman, kita lakukan composite band dengan klik arc toolbox. Kita tunggu aja loading. Kemudian klik data management tools. Kemudian klik raster. Kemudian klik raster processing. Kemudian klik composite band. Nah, pada input features input raster teman-teman masukkan aja semua bandnya, mulai dari band 4, band 5 sampai band 6. Kita tunggu aja loading teman-teman ya. Ini kita masukkan semua band 5, kemudian band 6. Nah, untuk nama filenya ataupun lokasi file teman-teman bisa sesuaikan. Sini saya bakal bikin di 2015 karena ini data 2015.
kemudian klik kita bikin dia DSAS ataupun RGB 2015, kemudian save. Karena sini udah ada data, kita bikin aja di file baru, kita save. Kemudian environment-nya kita buka di output koordinat, kita pilih dia untuk itu jadi CMS display pada output koordinat sistem, kemudian klik OK, kemudian OK. Sini kita tunggu aja sampai RGB loading teman-teman ya. Dari sini RGB-nya udah loading. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada data raster 2025 dan juga data selanjutnya teman-teman ya. Kita lakukan yang sama, kita layer add data. Kita masukkan data band yang tadi di 2025. Jadi teman-teman tinggal semua ditambahkan di ADD. Nah, di sini teman-teman datanya bakal loading. Jadi teman-teman tunggu aja sampai di loading untuk composite blend-nya. Kalau ada hal yang mengakibatkan error, teman-teman bisa ulangi seperti pada video ini. Kita okekan aja. Tapi teman-teman bisa ubah lagi namanya dan juga environment-nya. Kita pilih di same as display teman-teman ya pada output koordinat system. Kemudian OK. Kemudian OK. Dari sini untuk RGB-nya teman-teman bisa ditunggu sampai loading. Nah, karena di sini kita data RGB-nya belum loading dan juga sudah dicoba berkali-kali tetap sama aja, kita lanjut aja teman-teman ya. Jadi kita membuat data polygon lainnya. Data polygon dari 2015 pertama teman-teman ya, berdasarkan data paling lama. Kemudian teman-teman pilih lagi, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian bikin save file, kemudian ini point kita bikin jadi polygon, namanya kita bikin jadi polygon atau kita singkat jadi PG, polygon atau kita singkat jadi PG teman-teman. Nah, kemudian kita pilih edit pada bagian bawah, kita pilih projected coordinate system, kemudian pilih UTM, pilih WGS 1984, pilih Northern Hemisphere, kemudian pilih lokasi teman-teman. Di mana lokasi teman-teman itu disesuaikan aja, apakah di 28, 45, 47 ataupun 48. Karena sini kita di 48 North Hemisphere, kita pilih aja WGS 1984 di UTM zone 48 North Hemisphere. Kemudian kita klik OK. Terus kita kemudian kita lakukan start editing. Jadi kita start edit. Kalau nggak ada timbul, kita pilih aja create feature, kemudian kita pilih PG. Oke, langsung kita aja bikin poligonnya teman-teman. Dari kita sesuaikan aja poligonnya sampai itu wilayah yang kita butuhkan tertutup ya teman-teman. Ini sebenarnya kita pilih jadinya tanpa RGB
karena setelah dicoba berkali-kali RGB-nya tidak timbul teman-teman. Jadi kita coba aja pakai data biasa. Karena sebelum juga saya udah pernah coba, jadi kita coba aja pakai data yang raster aja tanpa RGB. Nah, di sini karena kita sudah sampai ujung, kita klik 2 kali agar data selesai. Nah, kemudian kita save edit, stop editing. Nah, hal yang sama kita lakukan kembali pada eh, data raster 2025 untuk eh, pembuatan poligonnya. Kita ulangi hal yang sama. Kita klik new, kemudian save file, kemudian kita sesuaikan lagi. Kita bikin PG 2025 ataupun PG 25. Kemudian kita pilih sama seperti tadi, edit, masuk project tab coordinate system, pilih UTM, bagi S994, Northern Hemisphere, kemudian kita pilih UTM zone 48N, kemudian OK, kemudian OK. Nah, kita lanjut ke start editing. Kita pilih PG 25, kita klik OK, kemudian create feature PG 25. Karena sini kita bakal melakukan pembuatan poligon pada data 2025, data 2015 kita bisa centang terlebih dahulu. Kita centang data 2025 ya. Nah, kemudian kita buat poligonnya pada PG 2025. Sama seperti tadi, kita sesuaikan aja dengan garis pantainya. Jadi sama seperti tadi teman-teman ya. Ini kita terpaksa pakai data raster karena setelah dicoba berkali-kali bahkan pada 2 laptop berbeda, RGB-nya itu tidak keluar teman-teman ya warnanya. Ya, sebenarnya saya pilih lakukan ini karena sebelumnya saya udah pernah coba juga pada laptop saya untuk pembuatan data itu tanpa menggunakan ingat maksud saya ingat RGB-nya. Jadi ya, kita langsung buat aja tanpa penggunaan RGB, hanya data raster. Kemudian sama seperti tadi, kita klik 2 aja, kemudian save edit, stop editing. Nah, di sini bakal loading teman-teman, akan timbul polygon dari 2025 juga, dari 25-nya. Kemudian kita centang karena kita hanya butuh 2 data di atas. Ini kita centang aja pada PG-nya lagi. Kita akan ubah jadi polygon to line. Kita masuk ke Windows, klik katalog, search, kemudian kita pilih polygon to line. Pilih polygon to line data management. Kemudian input filter kita mulai dari PG karena kita bakal melakukan perubahan polygon to line pada data paling lama terlebih dahulu teman-teman ya. Kemudian kita klik environment-nya. Kita bisa ubah jadi output original menjadi same as display. Kemudian kita klik OK. Untuk lokasinya teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian teman-teman bisa ganti nama dari kita bikin aja jadi PG to line. Kemudian kita OK kan.
Kalau kejadian seperti ini teman-teman, nah ini kan ada kesalahan. Bikin PG tulen lagi. Kita klik save. Kemudian oke. Nah, di sini hasil poligon tulennya akan loading terlebih dahulu. Nah, di sini sudah keluar. Jadi poligon tulen sudah keluar teman-teman ya. Kemudian kita lanjutkan pada data 2025-nya untuk pembuatan poligon tulennya. Kita centang terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kekeliruan. Kita lakukan hal yang sama pada Polygon Toolline 2025-nya. Kita masukkan data PG25. Kemudian lokasi teman-teman bisa ubah. Juga nama-nama datanya. Sini saya pilih 2025 sesuai dengan datanya. Kemudian nama kita bikin jadi PG Toolline 25. Kemudian oke. Ini variabelnya teman-teman bisa ubah pada output koordinat dari CMS input menjadi CMS display. Kemudian oke. Nah, di sini selanjutnya kita akan membuat data buffer dari pulaunya. Jadi sini teman-teman bisa lihat bahwasanya perbedaan antara Polygon Toolline 25 sampai 2015. Teman-teman bisa lihat perbedaannya. Selanjutnya kita akan melakukan buffering. Kita masuk ke Windows Search, kemudian kita klik buffer. Kita pilih buffer analysis tool. Kita sini input data 2000 Polygon Toolline 2015 saja karena untuk buffer kita hanya pilih pada data tahun terlama. Kemudian pada linear unit kita bisa bikin jadi 25 meter. Untuk lokasi teman-teman bisa ubah, cuma sih kita bisa tetap aja. Untuk hal-hal lain nggak perlu diubah, jadi kita sesuaikan aja. Margin sudah 25 meter. Kemudian kita oke kan. Kita tunggu loading teman-teman ya sampai data buffernya keluar. Nah, di sini data polygon turun buffernya udah keluar teman-teman ya. Selanjutnya kita bakal ubah ini menjadi polygon toolline. Biar data yang kita pas kita bisa rename aja teman-teman ya. Sesuai dengan sepengetahuan teman-teman aja. Kita masuk ke Windows Search. Kita pilih kembali polygon toolline. Masuk, kemudian import feature. Kita pilih polygon toolline buffer. Karena itu bakal kita ubah menjadi line. Kita tunggu loading teman-teman ya. Nah, di sini hasil pembuatan polygon line-nya dari buffer tadi sudah selesai teman-teman ya. Kita centang aja dulu beberapa. Kita rename biar nggak membingungkan teman-teman. Kita masuk ke general. Kita pilih aja. Jadi polygon to line buffer. Kita apply. Kemudian oke.
Nah, di sini untuk data lain teman-teman bisa centang terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Kita centang kembali untuk data poligon untuk line yang lain yang non buffer. Kemudian kita masuk ke Windows, kita buka di katalog. Kita akan membuat baseline. Teman-teman bisa pilih data mau disimpan di mana. Ini karena database lain itu ada 2015, kita pilih di 2015 saja. Klik OK. Kemudian pilih 2015. Klik kanan. Klik New. Klik Personal Geodatabase. Kemudian kita bikin jadi DSAS1 untuk membedakan data selanjutnya. Kemudian kita klik kanan. Kita buat New Future Class. Kemudian bikin nama jadi baseline atau BL aja, kita singkat. Kemudian kita ubah jadi line future. Kemudian next. Sini teman-teman ubah jadi projected coordinate system menjadi 48N. UTM kita masuk UTM, kemudian bagian 984, kemudian Northern Hemisphere, kemudian bagian 984 UTN zone 48. Teman-teman bisa pilih, teman-teman mau pilih 28, 25. Karena sini saya 48, saya pilih 48. Kemudian next, kemudian finish. Dari sini bisa timbul teman-teman ya, untuk baseline-nya. Kita akan ulangi yang sama pada pembuatan shoreline-nya. Jadi kita masuk kembali pada Windows Catalog. Kita pilih file di mana kita akan menyimpan data shoreline-nya. Karena shoreline itu di 2025, kita pilih data di 2025 ya teman-teman. Kita klik New Personal Geodatabase. Kemudian kita bikin DSAS2A MDB. Klik kanan. Kita pilih New Feature Class. Kemudian kita bikin jadi shoreline atau SL. Kemudian kita pilih line feature. Kemudian next. Pilih 48N UTM zone. Kemudian next. Kemudian next. Kita finish. Jadi di sini shoreline-nya udah timbul teman-teman ya. Untuk share data itu bakal keluar. Kemudian kita selanjutnya klik start editing. Kita pilih pertama, kita lakukan pembuatan copy paste pada data shoreline ataupun database line. Kita centang aja. Kita start edit. Kita pilih OK pada baseline. Kemudian kita akan memilih innernya. Untuk shoreline kita pilih aja dulu innernya. Dan OK. Kemudian di sini karena terdapat beberapa kesalahan, kita perbaiki pada bagian shoreline itu. Kita masuk start editing. Teman-teman bisa stop editing. Kita undo aja editnya. Kemudian kita ubah pada database line. Kita klik start edit. Kita pilih baseline. Kita klik OK. Kita pilih outer aja, outer line. Kemudian kita copy paste. Ctrl C, Ctrl V ya teman-teman. Kemudian klik OK. Kemudian save edit. Dan stop editing. Kita lakukan hal sama teman-temannya untuk data shoreline. Kita centang shoreline.
Ini teman-teman bisa centang terlebih dahulu pada Polygon Toolline 25 karena kita memerlukan data Polygon Toolline 25 untuk pembuatan shoreline. Kita start editing pada shoreline, kemudian kita pilih inner line pada data lama. Jadi kita pilih Ctrl C, Ctrl V. Sama juga teman-teman ya, pada data selanjutnya inner line kedua. Boleh kita centang biar lebih jelas. Kita pilih kemudian Polygon Toolline 2025. Kita Ctrl C, Ctrl V kembali teman-teman ya, atau di copy paste. Kemudian OK. Setelah itu kita save edit. Kita stop editing. Sini selanjutnya teman-teman kita melakukan otomatisasi atribut atau atribut automator. Ini teman-teman pada shoreline. Jadi untuk pembuatan atribut automator ini kita setelah melakukan centang pada toolbar DSAS versi 5 toolbar. Di shoreline kita centang semua. Kita kemudian add field pada shoreline. Kita klik yes. Oke. Kemudian baseline. Tambahkan base ID, DSIS group dan juga DSIS search. Kemudian add fields. Klik yes. Oke. Jadi teman-teman bisa tutup aja langsung. Selanjutnya teman-teman bisa melakukan editing pada atribut. Kemudian start editing. Kita pilih pertama adalah shoreline ataupun baseline, itu bebas teman-teman ya. Kita open atribut pada data shoreline. Nah, di sini teman-teman bisa isi sesuai dengan yang ada pada modul teman-teman ya. Dari sini terdapat perbedaan untuk data itu karena dia inner line-nya ada 2, kita nggak perlu khawatir, isi aja sesuai dengan datanya. Untuk tanggal itu teman-teman disesuaikan dengan downloadan data yang sudah ada pada file. Jadi teman-teman bisa lihat itu ada 2015 ataupun 2025, diikuti dengan bulan dan juga tanggal teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Tinggal masukkan aja DSS datanya aja teman-teman, udah selesai teman-teman ya. Sini DSS datanya udah jelas. Itu sesuai dengan data pada file. Kemudian untuk DSS ANSI itu teman-teman, karena inner line itu merupakan satu pulau ataupun satu garis pantai, kita bikin aja jadi DSS ANSI itu jadi 2 teman-temannya. Jadi satu atas bawah teman-teman. Jadi biar data itu tetap terhitung sebagai satu garis teman-teman. Kita save edit. Stop editing. Untuk hal lain teman-teman tidak perlu diubah ya untuk DSS type ya. Kita close aja. Kemudian kita lakukan hal sama pada baseline. Kita centang baseline. Start editing. Kita pilih baseline. Kita klik OK. Nah, kalau di sini data objektifnya itu ada perubahan terkait pada modul, kita lakukan pembuatan baseline ulang. Seperti teman-teman kita bikin baseline baru, kita langsung aja editing. Ini kita bikin open attribute table. Nah, kalau data seperti teman-teman atribut masih 3, teman-teman bisa ulangi kembali pembuatan atribut automator ya.
klik atribut automator. Ini kita stop berhenti dulu teman-teman ya, agar pembuatan atribut automator tidak terganggu. Sini pada baseline kita centang semuanya. Kemudian kita bikin add field. Kita yes. Kita oke kan. Kemudian close. Sini kita start edit. Kita pilih baseline 1. Klik OK. Sini kita open atribut table. Kita sesuaikan aja dengan yang ada di model teman-teman ya, untuk DSIS ID dan juga DSIS grupnya. Ini kita bikin SID 1. DSIS ID kita bikin 1. Kemudian DSIS grupnya kita bikin 1. Untuk yang lain itu tidak perlu buat teman-teman yang terutama pada DSIS search. Kemudian kita save. Kita stop editing. Kita close. Nah, selanjutnya kita bakal melakukan pembuatan set. Kita bakal bikin set parameter. Teman-teman itu pada situ kita lihat teman-teman kita akan membuat set default parameter mulai dari baseline setting, shoreline setting. Pada baseline setting ataupun shoreline setting teman-teman tinggal isi aja sesuai dengan yang dibutuhkan pada data, seperti baseline layer kita bikin BL, baseline ID kita bikin DSIS ID, baseline field kita bikin DSIS group, baseline search kita bikin DSIS search. Kemudian pada bagian ini kita klik aja dari midshore menjadi offshore sesuai dengan modul. Kemudian kita ke shoreline, isi aja teman-teman sesuai dengan yang dibutuhkan. Kita pilih layer shoreline, kemudian kita pilih DSIS date, kemudian DSIS ANSI, kemudian kita langsung masuk ke metadata. Ini untuk metadata kita isi sesuai data pribadi teman-teman ya. Originator nama saya sendiri Teddy. Kemudian abstrak saya bikin shoreline. Kemudian purpose-nya education. Untuk data update dan access information ini sebenarnya bebas. Kita bikin jadi regularly juga in work dalam proses kerja. Namun karena kita prosesnya dengan modul, kita ubah sesuai dengan modul. Kita pilih publication data. Kita pilih kemudian non plan, kemudian pilih complete. Kemudian contract of access kita bikin non, content on access kita bikin non. Kemudian kontrak informasi kita bikin organisasi Universitas Riau. Person itu nama kita sendiri, saya Teddy. Address kita bikin Pekanbaru. City kita bikin Pekanbaru. State ini ibaratnya seperti provinsi teman-teman ya, kita bikin aja jadi Riau. Untuk zip kita bikin kode pos, saya bikin kode pos kecamatan saya 28557. Kemudian nomor telepon saya. Gue masuk ke email pribadi. Kemudian klik OK. Sini datanya kita buat adalah cache transact teman-teman. Kita cache transact. Pada cache transact kita pilih jadi student modul jadi 100, 15, 100.
Kalau sekiranya teman-teman menggunakan peta yang luas, teman-teman sarannya untuk meteran dari transaksinya diperluas saja. Sini kita bikin judul Pulau Transak Pulau Nipa. Untuk hal lain nggak perlu diubah. Sini kita perlu perbaikan nama ya, karena tidak perlu spasi. Kita hapus aja spasinya. Kemudian oke. Sini kita tunggu dulu nih teman-teman sampai hasil transaksinya keluar. Nah, di sini data transaksinya udah keluar teman-teman ya, terkait transaksinya. Selanjutnya kita lakukan analisis perubahan ataupun endpoint rate. Jadi kita akan buat IPR-nya selanjutnya teman-teman. Kita masuk ke calculate pada bagian DSHS versi 5 toolbar. Kita centang pada endpoint rate atau IPR, kemudian pada apply shoreline itu kita bikin. Untuk hal lain nggak perlu diubah teman-teman ya. Selanjutnya kita ubah aja pada bagian apply itu sesuai dengan jumlah garis pantai yang mau kita analisis. Sini garis pantainya 2 sesuai dengan tahun perubahannya. Kemudian kita kalkulasi teman-teman ya. Kita tunggu aja sampai kalkulasi selesai. Nah, di sini untuk nilai IPR-nya ada keluar teman-teman ya. Terkait nilai IPR-nya, teman-teman bisa melakukan perhitungan analisis perubahan. Dari sini kita lanjut aja langsung pembuatan layouting sesuai dengan pada video sebelumnya. Nah, jadi untuk pembuatan layout sendiri teman-teman bisa sesuaikan dengan keinginan pribadi sesuai dengan selera teman-teman. Nah, di sini teman-teman hasil dari pembuatan petanya sudah dilakukan layouting. Nah, untuk layout sendiri teman-teman itu bisa sesuaikan dengan selera, tidak ada patokan dalam pembuatan layouting, teman-teman buat aja sesuai dengan sense of art teman-teman. Jadi untuk pembuatan petanya seperti teman-teman ya, lengkap dengan judul, semua data-data juga lengkap teman-teman. Jadi sekian video kali ini tentang pembuatan peta perubahan garis pantai di Pulau Nipa, Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Dari mulai kita download data sampai kita melakukan pembuatan peta dari komputasi RGB, kemudian digitasi, dan juga analisis perubahan. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih dan ciao.